Bapak, Ibu yang kami hormati, siapa sih yang enggak deg-degan setiap pagi cek rekening, setiap sore cek ponsel, berharap ada notifikasi masuk dari bank? Apakah hari ini THR saya sudah masuk? Apakah rapel kenaikan gaji yang dijanjikan itu sudah dicairkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muter di kepala. Apalagi sekarang kita sudah di 10 Maret 2026, bulan yang suci, bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Kebutuhan sebagai pensiunan pasti meningkat untuk menyambut Idul Fitri, untuk bersilaturahmi sama keluarga, buat kasih sesuatu ke cucu-cucu tercinta. Semua itu butuh biaya, kan? Tapi di balik harapan yang menggebu itu sering muncul kenyataan pahit. THR belum datang, rapel belum juga jelas. Bahkan beredar kabar burung yang makin bikin hati galau. Ada yang bilang anggaran belum siap, ada yang bilang ada pemotongan, ada pula yang bilang pencairannya diundur terus. Lantas gimana kabar sebenarnya? THR dan rapel kita terancam nggak cair atau justru ada kabar gembira yang segera datang? Nah, Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kita akan kupas tuntas berita terbaru yang sangat krusial. Kami hadirkan informasi lengkap terkait rapel dan THR untuk Bapak Ibu pensiunan, termasuk penyebab utama kenapa sampai sekarang belum cair, serta bahasan soal surat edaran dan pengumuman langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto perihal rapel dan tunjangan hari raya di bulan Maret 2026 ini. Jadi, buat Bapak dan Ibu yang nggak mau ketinggalan informasi dan pengen tahu secara lengkap, jelas, dan menyeluruh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dulu ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak tertinggal video terbaru dari kami. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir nanti ada pesan penting yang mungkin bisa menenangkan hati Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan inti. Kita nggak mau berlarut-larut dalam ketidakpastian. Kita butuh data, fakta, dan sumber berita yang kredibel. Untuk itu, kami tampilkan satu cuplikan berita nasional yang jadi panduan kita untuk membedah masalah rapel dan THR tahun 2026 ini, serta penyebab kenapa sampai sekarang belum juga dicairkan pemerintah. Judul berita terbaru yang menggembirakan itu berbunyi, Presiden Prabowo segera umumkan tanggal pencairan THR 2026 dan 55 triliun siap meluncur ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Wah, coba bayangkan, angka 55 triliun, fantastis kan? Ini bukti pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius dan punya komitmen kuat buat kesejahteraan para pensiunan dan aparatur sipil negara ASN. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita flashback sebentar soal sejarah THR dan rapel. Kenapa kita harus tahu ini? Bapak Ibu tentu ingat bahwa THR bagi PNS dan pensiunan bukan hal baru. Ini tradisi baik yang sudah dilakukan pemerintah sejak puluhan tahun lalu. THR adalah bentuk apresiasi negara kepada abdi negara dan para purna baktinya yang telah berkontribusi membangun bangsa. Dulu, di masa krisis moneter sekalipun, pemerintah tetap berusaha membayarkan THR meski jumlahnya mungkin tidak sebesar sekarang. Lalu, apa itu rapel? Rapel adalah selisih gaji atau pensiun yang belum dibayarkan akibat adanya kenaikan gaji atau penyesuaian tunjangan yang berlaku surut. Misalnya pemerintah memutuskan menaikkan gaji pokok per 1 Januari 2026, namun peraturannya baru keluar di bulan Maret. Maka selisih kenaikan gaji untuk Januari dan Februari itulah yang disebut rapel. Ini hak kita yang harus dibayarkan penuh. Nah, di tahun 2026 ini ada dua kabar yang dinantikan, THR dan potensi rapel dari kebijakan penyesuaian gaji atau pensiun. Wajar kalau Bapak Ibu sangat menanti. Uang ini bukan buat foya-foya, tapi buat kebutuhan pokok yang harganya terus naik. Sekarang kita bedah lebih dalam. Kenapa harus presiden yang mengumumkan? Apakah Menteri Keuangan nggak cukup berwenang? Pertanyaan bagus. Dalam struktur pemerintahan, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kebijakan yang menyangkut hajat hidup banyak orang seperti THR yang menyentuh jutaan ASN dan pensiunan memang lazimnya diumumkan langsung oleh presiden. Ini untuk memberikan legitimasi yang kuat, rasa aman, dan sebagai bentuk komunikasi politik bahwa presiden peduli langsung kepada rakyatnya. Bayangkan ketika Bapak Presiden Prabowo berdiri di podium dan berkata, "Saya perintahkan agar THR tahun ini segera dicairkan." Maka seluruh jajaran di bawahnya bergerak cepat. Ini komando langsung dari pimpinan tertinggi. Jadi penantian kita sebenarnya bagian dari proses kenegaraan yang wajar. Kita sedang menunggu momen bersejarah saat presiden akan memberikan kabar gembira itu.
Selanjutnya, pernyataan Menteri Keuangan juga membawa kabar yang mencerahkan. Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Sadewa, sebelumnya memberikan sinyal kuat bahwa penyaluran dana THR ini direncanakan mulai mengalir pada pekan pertama Ramadan 2026. Ingat ya, pekan pertama Ramadan. Sekarang kita sudah di 10 Maret dan sudah memasuki Ramadan. Artinya waktu pencairannya sudah dekat, bahkan mungkin dalam hitungan hari saja, meski tanggal pastinya masih dirahasiakan atau sengaja disimpan rapat oleh pemerintah untuk menghindari kegaduhan dan memastikan persiapan teknis matang. Pemerintah memastikan prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Begitu surat edaran atau peraturan pemerintah diteken, dana akan segera mengalir. Jadi, Bapak dan Ibu pensiunan diminta supaya siap, jangan panik dan jangan terpancing isu negatif. Pencairan ini diperkirakan tidak butuh waktu lama karena kita sudah di 10 Maret, bulan Ramadan yang penuh berkah. Pemerintah pastinya sudah punya jadwal tetap untuk mencairkan THR ke seluruh ASN dan pensiunan. Lalu soal anggaran, apakah uangnya sudah ada? Jangan-jangan pemerintah cuma omong doang? Ini jawabannya. Berdasarkan pernyataan tegas dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya Sadewa dalam konferensi pers APBN kita, edisi Maret 2026, dana jumbo sebesar 55 triliun dipastikan sudah tersedia dan standby di kas negara. Uang ini dialokasikan khusus untuk membayar hak ASN baik PNS maupun P3K, anggota TNI, Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi anggaran sudah disiapkan dan siap dibayarkan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pembayaran karena urusan anggaran semuanya sudah clear dan siap meluncur ke rekening Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak, Ibu para pensiunan yang terhormat, jangan khawatir dan jangan gelisah. Dipastikan THR tahun 2026 ini akan dibayarkan oleh pemerintah. Proses pencairannya akan dilakukan melalui mekanisme yang sudah berjalan, yaitu melalui PT Taspen untuk pensiunan sipil, PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri, dan lembaga terkait lainnya. Pernyataan langsung dari Menteri Keuangan menegaskan bahwa aturan sedang diproses dan sebentar lagi keluar, namun bukan pihaknya yang mengumumkan. Nanti Presiden yang mengumumkan, ujar Purbaya dalam konferensi pers pada Senin 10 Maret 2026 di Jakarta. Nah, ini poin pentingnya. Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan semua hitungan dan menyiapkan anggaran. Tinggal menunggu sentuhan akhir yaitu penandatanganan dan pengumuman resmi dari Presiden. Kalau kita cermati situasi politik dan kenegaraan saat ini, ada faktor yang mempengaruhi jadwal pengumuman. Regulasi pencairan sedang memasuki tahap finalisasi lewat penyusunan peraturan pemerintah. Pengumuman resmi diprediksi akan dilakukan segera setelah Presiden Prabowo kembali dari agenda perjalanan dinas ke luar negeri. Jadi perlu dipahami bersama bahwa pengumuman THR dan regulasi yang telah disiapkan akan disampaikan langsung oleh Presiden, dan prediksi kami pengumuman itu akan terjadi pada 10 Maret 2026, tepatnya setelah beliau tiba di tanah air. Komitmen besar dari pemerintahan Presiden Prabowo adalah mempercepat distribusi THR untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama para pensiunan dan ASN menjelang Idul Fitri. Pemerintah paham betul momen Lebaran membuat kebutuhan rumah tangga melonjak. Dengan mencairkan THR di awal Ramadan, diharapkan ekonomi masyarakat berputar, pasar-pasar tradisional bergairah, dan pedagang kecil ikut merasakan berkahnya. Dengan terbitnya peraturan pemerintah nanti proses administrasi di tingkat kementerian dan lembaga akan berjalan simultan sehingga begitu PP diteken transfer dana dari pusat ke daerah, dari Kemenko ke Taspen dan dari Taspen ke bank-bank penyalur bisa langsung dilakukan. Ini kabar baik yang wajib disyukuri. Bapak, Ibu yang kami hormati, momen ini tentu angin segar di tengah tekanan ekonomi. Kita semua tahu harga-harga kebutuhan pokok sering melonjak jelang Lebaran. Dengan adanya THR, kita bisa sedikit lega, memenuhi kebutuhan dapur, beli baju baru buat ke masjid atau acara keluarga, dan yang paling penting memberi uang saku atau hadiah untuk cucu-cucu tercinta. Melihat mereka bahagia di hari kemenangan, itulah kebahagiaan yang tak ternilai. Kepastian dari pemerintah ini sekaligus menepis keraguan yang sempat muncul terkait ketersediaan anggaran di tengah dinamika ekonomi global yang enggak menentu. Meskipun dunia dilanda ketidakpastian, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berkomitmen mensejahterakan aparatur negara dan para pensiunan. Sebelum lanjut, kami mau interaksi dulu sama penonton. Bapak, Ibu, sudah siapkah menyambut THR tahun ini? Rencananya mau dipakai buat apa? Beli kebutuhan pokok, renovasi rumah, modal usaha kecil, atau jalan-jalan bersama keluarga?
Tulis jawaban di kolom komentar ya, ceritakan supaya kita bisa saling menginspirasi dan saling mengingatkan. Kalau ada pertanyaan seputar pensiun atau informasi lain, tanya aja, tim kami akan berusaha jawab sebisa mungkin. Sekarang mari kita fokus ke satu hal penting lain, rapel. Bapak Ibu, apa sebenarnya rapel itu? Rapel adalah pembayaran kekurangan gaji atau pensiun yang disebabkan oleh adanya penyesuaian atau kenaikan gaji yang berlaku surut. Misalnya, pemerintah memutuskan menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan sebesar 8% terhitung mulai 1 Januari 2026. Namun karena proses administrasi dan penetapan peraturannya baru selesai di bulan Maret, maka untuk bulan Januari dan Februari, Bapak Ibu masih menerima gaji pensiun dengan besaran lama. Selisih kenaikan 8% untuk 2 bulan, itulah yang disebut rapel. Rapel ini adalah hak mutlak, negara wajib membayarnya karena ini bagian dari penghasilan yang seharusnya Bapak Ibu terima sejak tanggal efektif kenaikan tersebut. Jadi jangan pernah berpikir rapel itu bonus atau pemberian semata. Ini hak yang memang sudah seharusnya kita terima. Untuk memperjelas, mari kita buat simulasi sederhana. Anggaplah pensiun pokok Bapak Ibu saat ini 3.000 per bulan. Pemerintah mengumumkan kenaikan pensiun sebesar 8% per 1 Januari 2026. Maka pensiun baru seharusnya menjadi 3.240.000 per bulan, 3.000 plus 8%. Namun karena PP baru keluar di bulan Maret, di Januari dan Februari, Bapak Ibu masih menerima 3.000. Artinya setiap bulan ada kekurangan sebesar 240.000. Untuk 2 bulan, total rapel yang akan Bapak Ibu terima adalah 480.000. Uang ini biasanya ditransfer bersamaan dengan gaji pensiun bulan Maret atau dalam waktu dekat setelah aturan diteken. Bayangkan kalau kenaikannya lebih tinggi atau masa rapel lebih panjang, jumlahnya tentu lebih besar dan sangat berarti. Kapan rapel ini akan cair? Jawabannya mirip dengan THR, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden. Biasanya rapel dicairkan bersamaan dengan THR atau tak lama setelahnya. Pemerintah sering mengintegrasikan pembayaran ini untuk efisiensi administrasi. Jadi jangan kaget kalau nanti Bapak Ibu menerima transfer lebih besar dari biasanya. Itu kombinasi pensiun bulan berjalan, THR, dan rapel. Pastikan Bapak Ibu cek detail transaksinya agar tahu rincian pemasukan. Peran PT Taspen dan PT Asabri juga penting untuk kita pahami. PT Taspen, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, ditugaskan mengelola program pensiun dan THR bagi pensiunan sipil, sedangkan PT Asabri mengelola pensiunan TNI dan Polri. Kedua institusi ini mitra pemerintah yang kredibel dengan sistem dan jaringan luas sampai pelosok negeri. Begitu dana dari Kementerian Keuangan turun, Taspen dan Asabri akan mendistribusikannya ke bank-bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, yang kemudian mentransfernya ke rekening masing-masing pensiunan. Proses distribusi ini biasanya berlangsung cepat, hanya hitungan hari kerja, siapa saja yang akan menerima THR 2026. Berdasarkan info yang kami kumpulkan, ada 5 kategori utama: pegawai negeri sipil, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3A, anggota TNI dan Polri, pejabat negara mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR MPR, hingga pejabat eselon tertentu di lingkungan pemerintahan, serta penerima pensiun dan penerima tunjangan lainnya yang sah. Ini termasuk pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, pensiunan pejabat negara, janda duda pensiunan, serta penerima tunjangan lain yang sah. Jelas kita termasuk dalam kategori yang dijamin dan diutamakan oleh negara. Hak kita sebagai penerima pensiun dilindungi undang-undang, tidak ada pihak yang boleh menunda tanpa alasan jelas. Sekarang kita kupas tuntas penyebab rapel dan THR belum cair di awal 10 Maret 2026. Ini pertanyaan yang paling sering masuk ke tim kami. Kenapa belum cair-cair juga, padahal kata berita sudah siap kok rekening masih sepi? Kalau kita lihat dan analisis, penyebab utama adalah karena sampai saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi dan belum menerbitkan peraturan pemerintah PP terbaru sebagai dasar hukum yang sah untuk pencairan rapel dan THR Maret 2026. Catatan penting, belum diterbitkannya atau belum diumumkannya regulasi terbaru, PP, yang ditandatangani Presiden itulah satu-satunya penyebabnya. Jadi jangan berpikir macam-macam.
Jangan beranggapan uangnya nggak ada, jangan berpikir pemerintah lupa atau sengaja merugikan kita, tidak sama sekali. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT Taspen sudah bekerja keras menyiapkan semuanya. Namun dalam birokrasi ada prosedur yang harus diikuti dan protokol yang harus dijalankan, tidak bisa asal transfer begitu saja. Harus ada payung hukum, bayangkan kalau nggak ada aturan jelas, administrasi keuangan negara bakal kacau. Oleh karena itu kita diminta bersabar sedikit lagi, tunggu Presiden kembali ke tanah air dan menandatangani regulasi itu. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, anggaran 55 triliun sudah tersedia. Proses teknis sedang dirapikan agar distribusi aman dan tepat sasaran. Begitu PP ditekan dan diumumkan oleh Presiden pada 10 Maret 2026, proses transfer akan berjalan cepat. Pastikan data rekening Bapak Ibu di Taspen atau Asabri sudah valid, jangan sampai ada kesalahan data yang menghambat pencairan. Kalau masih ragu, silakan hubungi kantor Taspen atau Asabri terdekat atau tanyakan pada admin di kantor lama Bapak Ibu. Mereka biasanya bisa bantu cek data penerima. Sekarang mari kita rangkum pesan pentingnya. Pertama, tenang dulu. Anggarannya ada. Kedua, pencairan THR dan rapel menunggu peraturan pemerintah yang akan diumumkan langsung oleh Presiden. Ketiga, proses distribusi akan dilakukan oleh Taspen Asabri ke bank penyalur dalam hitungan hari kerja setelah aturan keluar. Dan keempat, pastikan data rekening Bapak Ibu benar supaya tidak ada masalah saat transfer. Terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, harapan baru memang muncul di tengah kesulitan. THR dan rapel akan membantu meringankan beban menjelang Idul Fitri. Gunakan dengan bijak. Untuk kebutuhan pokok, untuk kebahagiaan keluarga, atau untuk modal usaha kecil yang bisa menambah pemasukan. Jangan lupa juga kita tetap waspada terhadap hoax atau informasi yang belum jelas sumbernya. Cek dulu kebenarannya sebelum percaya atau menyebarkan. Demikian informasi lengkap dari kami kali ini. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan bisa menenangkan hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update penting berikutnya. Tulis rencana penggunaan THR Bapak dan Ibu di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan seputar rapel atau pensiun, kami akan berusaha jawab sebisa mungkin. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua. Tahan dulu, jangan buru-buru geser atau skip video ini. Sumpah, jangan, jempolnya ditahan dulu sebentar. Karena yang mau kita bahas sekarang ini lagi panas banget, lagi seliweran di mana-mana, dari grup WhatsApp keluarga sampai grup pensiunan satu angkatan, dari Facebook, TikTok, sampai obrolan di warung kopi. Banyak yang deg-degan, banyak yang berharap, banyak juga yang bingung. Katanya hari ini tanggal 5 Maret 2026 semuanya cair, gaji pensiun cair, rapel cair, THR juga cair, katanya sih begitu. Tapi pertanyaannya sekarang, bener nggak sih? Atau ini cuma kabar yang bikin jantung kita naik turun kayak roller coaster? Nah, sebelum kita keburu senyum lebar atau malah panik setengah mati, yuk kita duduk santai dulu. Tarik napas pelan-pelan, minum air putih dulu kalau perlu, terus kita kupas satu persatu dengan kepala dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat penuh takzim buat Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang lagi nonton video ini. Mau yang di kota besar, di kampung, di pesisir, di pegunungan, semuanya sama-sama pejuang masa pensiun yang luar biasa. Ketemu lagi di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi tetap isi daging, bahas dunia pensiunan ASN yang kadang bikin senyum sendiri, kadang bikin mikir keras, kadang juga bikin dada agak sesak kalau dengar kabar nggak jelas. Doa terbaik selalu untuk Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat, panjang umur penuh berkah, rezekinya cukup dan halal, keluarganya rukun, cucu-cucunya sehat, dan hatinya adem tentram. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke topik yang lagi heboh banget. Coba jujur, siapa di sini yang dari pagi sudah cek rekening lebih dari sekali? Siapa yang tiap dengar notifikasi HP langsung deg-degan karena kabarnya sama di mana-mana? Pak, Bu, hari ini 5 Maret 2026 cair semua. Bahkan ada yang ngomong dengan yakin banget, udah pasti masuk kok, tinggal cek saldo aja. Nah, di sini kita sudah harus mulai pasang rem. Kata-kata udah pasti itu bukan kalimat ringan, itu berat. Nggak bisa sembarangan diucapkan kalau belum ada pengumuman resmi yang jelas sumbernya. Beberapa hari lalu memang sempat muncul berita nasional yang terbit hari Jumat 27 Februari 2026
Judulnya kurang lebih membahas jadwal gaji pensiunan bulan Maret 2026 dan estimasi THR lengkap. Nah, masalahnya banyak yang cuma baca judul doang. Begitu lihat tulisan Maret 2026 dan THR, langsung disimpulkan sendiri. Oh, berarti awal Maret cair semua. Padahal dunia administrasi negara itu nggak sesimpel itu, Bapak Ibu. Judul berita seringkali menggabungkan dua hal berbeda dalam satu napas. Jadwal rutin pencairan gaji pensiun dan proyeksi atau estimasi THR. Padahal dua hal itu beda banget. Gaji pensiun itu rutinitas. Polanya jelas, konsisten dari tahun ke tahun. Sementara THR dan rapel itu cerita lain. Itu butuh payung hukum, butuh regulasi resmi, butuh aturan teknis, butuh proses administrasi yang enggak sebentar, dan yang paling krusial, butuh validasi data jutaan penerima di seluruh Indonesia. Banyak orang keliru karena baca kata estimasi tapi dipahami sebagai kepastian. Lihat kata diproyeksikan tapi dianggap sudah ditetapkan. Nah, disitulah biasanya salah paham mulai muncul. Jadi prinsip pertama yang wajib kita pegang kuat-kuat adalah ini. Bedakan informasi rutin yang memang jadwalnya sudah jelas dengan informasi yang masih menunggu regulasi resmi. Jangan semua disamaratakan, jangan semua dianggap sama. Sekarang kita bahas yang paling dasar dulu, supaya pondasinya kuat. Gaji pensiun bulan Maret 2026. Selama ini, mekanisme penyaluran dana pensiun dilakukan oleh PT Taspen melalui Bank Mitra Bayar. Dan kita semua sudah paham, dari tahun ke tahun polanya hampir selalu sama. Biasanya masuk tanggal 1 setiap bulan. Itu sudah jadi kebiasaan. Sudah seperti jam biologis. Jadi wajar banget kalau masuk awal Maret, Bapak Ibu langsung cek saldo, cek ATM, cek mobile banking, atau tanya teman sesama pensiunan. Sudah masuk belum? Lalu kenapa sekarang ramai disebut tanggal 5 Maret 2026? Nah, ini yang perlu dipahami. Dalam praktiknya, realisasi di lapangan bisa saja berbeda. Ada faktor hari libur, ada kebijakan internal Bank Mitra Bayar, ada sistem batch transfer yang tidak semuanya masuk serentak dalam 1 detik. Ada proses verifikasi data, jadi meskipun pola umumnya tanggal 1, bukan berarti semua rekening langsung berbunyi di hari yang sama. Bisa saja baru terlihat tanggal 2, 3, 4, bahkan 5 Maret. Itu bukan berarti haknya hilang, itu lebih ke teknis perbankan dan sistem transfer. Yang bikin suasana tambah tegang adalah kabar bahwa 5 Maret 2026 bukan cuma gaji rutin yang cair, tapi juga THR dan rapel kenaikan. Nah, disinilah kita harus luruskan pelan-pelan. Yang paling logis dan rutin cair setiap bulan itu ya gaji pensiun bulanan. Sedangkan THR dan rapel tidak otomatis menempel pada satu tanggal tertentu, kecuali sudah ada keputusan resmi dan jadwal resmi dari pemerintah. Saya ulangi lagi biar makin jelas, gaji pensiun itu rutinitas bulanan. Kalau syarat administratif terpenuhi, biasanya lancar. Tapi kalau ada syarat yang belum dipenuhi, dana bisa saja tertahan sementara. Ini bukan hal baru, sudah sering terjadi. Ngomong-ngomong soal syarat administratif, kita tidak bisa lepas dari yang namanya otentikasi. Ini penting banget. Otentikasi itu sederhananya verifikasi bahwa penerima pensiun memang benar orang yang berhak dan masih memenuhi syarat. Tujuannya bukan untuk mempersulit, justru untuk melindungi hak Bapak Ibu supaya dana tidak salah sasaran atau disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Dana yang dikelola itu bukan cuma ratusan orang, tapi jutaan penerima di seluruh Indonesia. Makanya Taspen menerapkan prinsip 5T, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat sasaran. Sekarang otentikasi bisa dilakukan lewat aplikasi resmi seperti Taspen Otentik atau layanan resmi lainnya seperti Andal by Taspen. Intinya satu, lakukan verifikasi sesuai petunjuk resmi. Kalau sudah otentikasi, biasanya proses pencairan lebih lancar. Kalau belum, ada kemungkinan dana tertahan sementara sampai verifikasi selesai. Jadi kalau sampai hari ini belum masuk, jangan langsung panik dan berpikir yang aneh-aneh. Cek dulu status otentikasinya, cek rekeningnya aktif atau tidak, cek ke Bank Mitra Bayar kalau perlu. Sekarang kita masuk ke topik yang bikin hati hangat sekaligus was-was, THR dan rapel kenaikan gaji. Jujur saja, begitu dengar kata THR, suasananya beda. Buat banyak pensiunan, THR bukan cuma soal angka di rekening. Itu simbol perhatian negara di momen hari raya. Bisa untuk beli kebutuhan lebaran, beli baju cucu, tambah biaya mudik, atau sekadar cadangan beli obat. Jadi wajar kalau kabar THR bikin harapan naik tinggi. Beberapa pemberitaan memang menyebutkan bahwa THR pensiunan diproyeksikan cair di bulan Maret 2026, biasanya menjelang Idul Fitri. Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah diproyeksikan.
Artinya itu berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya. Untuk tanggal pastinya, tetap menunggu keputusan resmi berupa regulasi atau pengumuman dari pemerintah. Jadi, kalau ada yang bilang dengan yakin bahwa THR pasti cair 5 Maret 2026, kita cukup tanya satu hal sederhana. Sudah ada pengumuman resmi belum? Sudah ada aturan pelaksana belum? Sudah ada pernyataan dari lembaga resmi belum? Kalau jawabannya belum, berarti itu masih klaim, bukan fakta. Lalu bagaimana dengan besaran THR? Biasanya banyak yang memprediksi dibayarkan setara 1 kali uang pensiun bulanan sesuai komponen yang berlaku. Ada yang mengacu pada peraturan sebelumnya seperti PP nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan 12% sejak 1 Januari 2024. Jadi secara logika kalau ada THR, kemungkinan besar mengacu pada besaran pensiun yang sudah disesuaikan itu. Tapi sekali lagi, besaran itu soal nominal. Beda lagi dengan soal tanggal pencairan. Sekarang soal rapel dan isu kenaikan gaji pensiunan. Ini sering jadi bahan judul yang bombastis. Ada yang bilang rapel cair hari ini. Ada yang bilang kenaikan sudah disahkan. Bahkan ada yang menyebut perintah presiden sudah keluar. Di sini kita harus bisa bedakan antara wacana, arahan, dan regulasi. Arahan itu penting, tapi arahan bukan berarti besok langsung cair. Regulasi itu kuncinya. Tanpa regulasi resmi, lembaga penyalur tidak bisa membayar karena tidak ada dasar hukum untuk menghitung dan menyalurkan dana. Negara tidak bisa sembarangan transfer uang tanpa payung hukum. Harus ada pos anggaran, harus ada aturan teknis, harus bisa dipertanggungjawabkan dan diaudit. Prosesnya panjang, biasanya dimulai dari kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan resmi. Setelah itu disusun aturan teknis yang menjelaskan detail, siapa yang berhak, berapa besar kenaikan, sejak kapan dihitung, bagaimana pajaknya, bagaimana untuk pensiun terusan, dan seterusnya. Lalu data jutaan penerima harus disinkronkan, dicocokkan dengan data Dukcapil, dicocokkan dengan Bank Mitra Bayar, dicocokkan dengan sistem Taspen. Kalau ada data tidak sinkron harus diverifikasi, kadang manual. Itu jelas makan waktu.